Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada kesempatan ini kalian bertemu kembali dengan saya Agus Suryaman SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tingkat 9. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat kepada orang tua kalian, dan mudah-mudahan kita semua juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini semua siswa kelas 9A dan siswa kelas 9B dapat mengakses materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Adapun tema pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan teks laporan. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, baik yang didengar atau yang dibaca. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing agar pembelajaran ini bermakna. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian dan ciri dari teks laporan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami model teks laporan percobaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi teks laporan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam teks laporan percobaan. Nah, itu 4 tujuan yang setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menguasainya. Baiklah anak-anakku, yang pertama adalah yang akan kalian pelajari mengenai pengertian teks laporan percobaan. Nah, pada saat kalian kelas 7, kalian pernah melaksanakan pembelajaran teks laporan observasi. Juga kalian pasti pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan teks laporan. Salah satunya adalah kegiatan yang biasanya berkaitan dengan praktekum. Ini berkaitan dengan misalnya pelajaran IPA, pelajaran prakarya, dan yang lainnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa nama lain dari percobaan adalah, ada yang tahu? Ya, betul. Nama lain dari percobaan adalah eksperimen. Tahukah Anda apa itu eksperimen? Ya, eksperimen itu adalah sebuah kegiatan untuk menguji atau untuk membuktikan suatu teori. Jadi kalau kalian ingin mengetahui apakah suatu teori itu benar atau tidak benar, maka dilakukanlah percobaan atau eksperimen, yaitu menguji
atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian ada laporan. Apa itu laporan? Nah, laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain yang memberi tugas kepada kita. Jadi kalau kita diberi tugas oleh orang lain, baik itu oleh ketua OSIS, oleh ketua kelas, oleh guru, oleh orang tua dan sebagainya, yang memang memerlukan sebuah laporan, maka kita harus menyampaikan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk laporan. Jadi segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain yang memberi tugas kepada kita, itulah laporan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teks. Seperti kalian ketahui, dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekarang ini berbasis teks. Nah, apa itu teks? Teks itu adalah tulisan. Jadi kalau disampaikannya secara lisan, secara ucapan, itu bukan teks. Jadi teks itu adalah berupa tulisan. Nah, dari pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi, tentu kalian dapat memahami apa itu pengertian teks laporan percobaan. Ya, apa itu teks laporan percobaan? Ya, betul. Pengertian teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari teks laporan percobaan. Nah, yang kedua, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian teks laporan percobaan, kalian akan mempelajari mengenai ciri dari teks laporan percobaan tersebut. Nah, yang pertama, bahwa teks laporan itu berisi tentang fakta. Apa itu fakta? Ya, betul. Fakta itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Jadi kalau belum pasti, itu bukan fakta namanya. Nah, begini contohnya. Coba kalian perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, kandungan vitamin C pada jeruk nipis sekitar 20 mg. Itu kalimat